The 100 Part 39 dibuka saat Josie menggali banyak informasi mengenai Griff dan kawanannya kepada Murphy. Murphy yang tergiur dengan keabadian yang ditawarkan Josie dengan senang hati memberitahu Josie segala hal yang dibutuhkan. Josie meminta Murphy membantunya bersikap persis seperti Griff untuk mengelabui Abby. Setelah beberapa saat Murphy membantu Josie, terdengar suara teriakan Maddie. Murphy lalu meminta Josie menganggap Maddie sebagai latihannya. Josie sepakat dan segera menghampiri Maddie. Rupanya Maddie tengah berkomunikasi dengan Seth Heda dan Gaya meminta Griff untuk tidak mengganggu Maddie. Namun mengingat bahwa Maddie adalah anak Griff, Josie lalu membangunkan Maddie dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin membiarkan Maddie menderita. Perdebatan pun terjadi antara Griff dan Gaya akibat ulah Griff itu, namun Maddie menenangkan keduanya. Di luar, Murphy menyambut Griff yang baru turun dari kamar Maddie dan Griff segera mengajak Murphy untuk memulai kegiatan mereka lagi. Di kamarnya, Maddie mendadak melihat Seth Heda yang sangat ia takuti di cermin. Adegan berlanjut saat Echo, Emory, dan Raven datang untuk pertemuan kecil bersama Griff dan Murphy. Ketiganya sudah mendengar kabar mengenai pembunuhan dan penjarahan tubuh yang dilakukan Sanctum dan hendak keluar. Di tengah diskusi, Echo beberapa kali menanyakan Bellamy, hingga akhirnya Griff menjawab bahwa Bellamy sedang melakukan survei tempat untuk membangun camp mereka sendiri. Meskipun ketiga temannya ingin pergi, Griff dan Murphy berusaha menahan mereka untuk tetap di sana. Akhirnya Raven ditemani Emory setuju untuk belajar membuat perisai radiasi mereka sendiri dari Riker, meskipun Riker juga salah satu atasan di Sanctum. Sementara Echo berniat untuk mencari Bellamy. Merasa Echo akan menjadi masalah, Josie lalu meminta Jade untuk mengawasinya. Sementara itu, Josie juga meminta Murphy yang khawatir dengan Bellamy untuk memastikan Bellamy ada di pihak mereka sebelum Echo kembali, atau Josie akan membunuh Bellamy. Singkatnya, Murphy lalu masuk ke penjara yang sama di mana Bellamy kurung. Murphy mengatakan bahwa mereka mencoba memberi kesepakatan untuk membangun komunitas orang bumi jika orang bumi tidak membalas apa yang telah Sanctum lakukan. Namun Bellamy mengatakan bahwa mereka harus membalas dengan membunuh semua orang di Sanctum dan merebut semua milik mereka. Adegan beralih ke Diyoza dan Octavia yang berhasil menemukan Xavier di dalam hutan. Diyoza menodongkan pistolnya dan mendadak Octavia kesakitan. Xavier melihat luka di tangan Octavia dan mengatakan bahwa itu akibat suar temporal yang sempat mengenainya. Diyoza lalu pergi bersama Xavier untuk mencari obat untuk Octavia. Sementara itu di ruang peralatan, Raven dan Emory sedang berdiskusi dengan Riker mengenai suar radiasi Sanctum. Setelah selesai, Emory pergi dan Raven mulai melampiaskan kekesalannya dengan apa yang dilakukan di Sanctum. Riker mengatakan bahwa tidak ada unsur pemaksaan di sana, sementara Raven menjelaskan lebih lanjut bahwa di Sanctum orang-orang dirawat dari lahir hingga mereka percaya dengan pemimpin mereka dan akhirnya bersedia mengorbankan diri mereka. Riker ternyata berusia 206 tahun. Adegan berlanjut memperlihatkan Echo yang berada di hutan untuk mencari Bellamy. Saat mulai membuka petanya, ia mendengar rintihan kesakitan. Echo lalu menemukan seorang pria yang tubuhnya terlilit tanaman, yang bahkan beberapa rambatannya masuk ke tubuh pria itu. Pria itu meminta belas kasihan Echo yang Echo pahami bahwa pria itu meminta untuk dibunuh agar tidak lagi merasakan sakit. Saat Echo hendak membunuhnya, Jade tiba-tiba datang dan menahan Echo. Echo heran kenapa Jade mengikutinya ke hutan. Jade lalu memegang tangan pria itu dan menjelaskan bahwa pria itu merasa bersalah atas kematian Rose dan memilih jalannya sendiri. Jade lalu mengajak Echo untuk pergi dari sana, namun Echo malah melumpuhkan Jade dan membunuh pria itu. Kembali ke Bellamy dan Murphy, di mana Murphy mengatakan jika Griff nampaknya tidak ingin ada peperangan lagi. Berbeda dengan Bellamy yang ingin membunuh semua orang di Sanctum, Murphy justru berusaha menghentikan rencana Bellamy untuk balas dendam. Ditambah lagi dengan kondisi Murphy yang tidak dirantai sepertinya membuat Bellamy merasa janggal dengan Murphy. Bellamy lalu bertanya apa alasan sebenarnya Murphy ada di sana. Murphy akhirnya mengaku bahwa ia di sana untuk meyakinkan Bellamy mengambil kesepakatan yang ditawarkan Josie.
Bellamy mengatakan bahwa jika mereka mengambil kesepakatan itu, Griff tidak akan kembali lagi bersama mereka. Murphy lalu menjelaskan bahwa ia tidak hanya berniat menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan juga menyelamatkan semua teman-temannya untuk tetap hidup. Murphy tidak ingin perang di atas Alpha, akan menghancurkan Alpha yang susah payah Monty temukan. Bellamy kesal dengan Murphy. Kembali ke Diyoza dan Xavier, di mana keduanya berbincang mengenai Gabriel Santiago. Menyadari bahwa Diyoza bekerja membunuh Gabriel demi pengampunan Russell, Xavier mengajak Diyoza untuk bergabung bersama anak Gabriel dan melawan Russell. Xavier juga menjelaskan bahwa anaknya yang tidak memiliki darah hitam hanya akan diperlakukan sebagai pembantu di sana. Diyoza menjawab bahwa hal itu tidak masalah selagi anaknya masih bisa hidup. Rupanya obat yang dimaksud Xavier adalah getah pohon. Xavier lalu menuangkan getah pohon itu ke luka Diyoza, dan ajaibnya getah itu langsung menyembuhkan lukanya. Gaia yang sedang membaca buku terkejut mendengar suara teriakan Maddie dan langsung menghampirinya. Terlihat kamar Maddie sudah berantakan karena Maddie memecahkan cermin setelah melihat Zed-Heda. Menyadari bahwa pikiran Maddie kini terganggu, Gaia merasa harus segera melakukan ritual pemisahan. Maddie menanyakan Griff, namun Gaia menjawab bahwa mereka tidak punya waktu untuk menunggunya, dan Maddie harus menjaga kuat tanpa Griff. Setelah ritual dimulai, Maddie berada di sebuah ruangan bersama Zed-Heda. Di sana Zed-Heda menjelaskan bahwa guru Maddie berusaha mengontrol Maddie, sama seperti gurunya dulu yang mencoba mengontrolnya. Zed-Heda berpesan agar Maddie membunuh gurunya sebelum gurunya membunuh dirinya. Saat Maddie kembali sadar, ia mendapati dirinya telah dirantai oleh Gaia. Gaia mengatakan bahwa ia harus merantai Maddie karena khawatir Zed-Heda akan menerobos keluar dan mereka harus mengulangi ritual itu. Adegan beralih saat Josie menghampiri Abby dan menanyakan progres Ken. Josie mengatakan bahwa Primes punya cara untuk menyembuhkan Ken jika Abby bisa mengubah Ken menjadi Nightblood. Josie lalu menjelaskan bahwa mereka bisa mengunduh otak Ken ke dalam sebuah main trap, lalu memasangnya ke Nightblood lain. Awalnya Abby menolak karena cara itu akan membunuh orang yang tak berdosa demi menghidupkan Ken kembali. Josie berusaha meyakinkan Abby untuk melakukan itu, membuat Abby lalu curiga kepada anaknya itu. Josie kembali berusaha meyakinkan Abby dan mengatakan bahwa Ken layak untuk hidup di Sanctum. Akhirnya Abby pun setuju dengan usul Griff. Setelah berbincang dengan Abby, Josie lalu menemui Simon untuk memintanya menghapus main drive milik keluarga Kylie, karena ia akan menggunakan main drive itu sebagai insentif untuk Murphy dan Abby. Josie meyakinkan Simon bahwa dengan pengorbanan kecil itu mereka akan mendapat pasokan host yang stabil. Simon akhirnya setuju dan menghapus main drive keluarga Lee. Adegan beralih ke toko peralatan di mana Raven merasa semakin emosi karena mengetahui Riker menyimpan hadiah-hadiah dari beberapa host sebelumnya. Tak lama Emory datang menghentikan perdebatan itu dengan mengatakan bahwa Abby membutuhkan Raven untuk menerbangkan Gagarin dan menjemput Ken di kapal induk. Sementara itu di hutan, Jet baru saja sadar dengan kondisi sudah terikat. Di sana Echo menanyakan tugas apa yang sedang Jet kerjakan dan siapa yang mengirimnya karena ia menyadari Bellamy tidak ada di hutan. Echo kemudian menyadari bahwa Prem sudah mengetahui Griff berdarah hitam dan mereka telah mengubah Griff. Echo bersumpah akan membunuh Prem jika Bellamy sudah mati. Jet lalu mengatakan bahwa Bellamy masih punya waktu hingga bulan kedua. Di ruangannya, Bellamy melihat Gagarin terbang. Josie mendadak masuk dan berencana untuk membunuh Bellamy. Untungnya Murphy datang bersama Russell. Di sana Russell meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan terhadap Griff demi kebangkitan putrinya. Russell mengatakan bahwa ia bersedia membantu kawanan Bellamy untuk bertahan hidup di Sanctum. Sayangnya Bellamy tidak mau dengan tawaran itu. Josie lalu memutuskan tali Bellamy, membuat Bellamy langsung melawan Russell. Josie lalu mengizinkan Bellamy melakukan hal itu, namun ia juga meminta agar siklus kekerasan berhenti di sana. Bellamy akhirnya melepaskan Russell. Josie lalu memberikan 2 mind drive kepada Murphy. Adegan berlanjut ke Xavier yang mengoleskan getah pohon ke tangan Octavia. Diyoza heran mengapa getah itu tidak bisa menyembuhkan lukanya, namun tidak bekerja dengan Octavia.
Tangan Octavia lalu mengalami tremor dan Xavier merasa ia mengetahuinya. Xavier lalu memberikan batu kecil untuk Octavia pegang dan membiarkan Octavia merasakan arah getaran tangannya di atas sebuah batu. Setelah selesai, mereka mendapati bahwa getaran tangan Octavia membentuk sebuah spiral logaritmik sebagai bentuk anomali sumber dari suar temporal. Xavier menjelaskan bahwa hal itu merupakan sebuah pesan panggilan untuk Octavia sama seperti yang ia dapatkan di dadanya. Diyoza lalu membuka buku yang ia baca dan menunjukkan spiral yang sama di dalamnya. Ketiganya lalu sepakat untuk pergi bersama menuju anomalinya. Echo terlihat telah kembali ke Sanctum dan mendapati Bellamy, Murphy, Emory, dan Gaia dengan raut muka sedih. Bellamy mengatakan bahwa Griff telah meninggal. Echo lalu bertanya kapan mereka akan menyerang Sanctum. Bellamy mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerang, melainkan mereka akan melakukan apa yang Griff akan lakukan di sana, yaitu bertahan hidup. Tak lama Madi turun. Bellamy dengan berat hati menyampaikan kabar itu dan terlihat Maddie langsung memeluk Bellamy. Bellamy terlihat duduk sendirian di sebuah kursi sambil menangis setelah kematian Griff. Sementara itu di kamar, Gaia menghampirinya dan meminta maaf. Maddie menghampiri Gaia sambil membawa pisau dan menyalahkan Gaia atas kematian Griff. Di belakang Gaia terlihat sosok Seiheda yang memerintahkan Maddie untuk membunuh Gaia. Maddie menolak untuk melakukan itu, lalu memberi perintah kepada Gaia untuk segera pergi atau Maddie akan membunuhnya. Gaia mengatakan bahwa saat ini Maddie membutuhkan bantuannya, namun Maddie tetap meminta Gaia untuk pergi. Seiheda mengatakan bahwa apa yang Maddie lakukan adalah lemah. Maddie memintanya diam dan meminta Seiheda mengajarinya untuk membunuh semua orang. Adegan beralih ke Josie yang tengah bersiap untuk tidur. Setelah mematikan lampu dan memejamkan mata, Griff terbangun dalam pikiran Josie. Di sana Griff berada dalam penjaranya di stasiun The Art dan terlihat beberapa lukisan orang yang ia sayang di dinding penjaranya. Di mana Griff tengah mengalami kilas balik ingatannya di masa lalu mengenai orang-orang yang berarti di dalam hidupnya. Ia membuka pintu sel penjaranya di stasiun The Art dan masuk ke rumahnya di Shallow Valley. Di dalam rumah itu, Griff bertemu dengan ayahnya dan menyadari bahwa dirinya sudah mati. Mendadak terdengar suara hujan saat ayah Griff berniat mengajak Griff berbincang. Ayah Griff meminta Griff mendengarkan suara di antara rintik hujan yang turun, dan Griff mendengar suara detak jantung. Rupanya Griff belum mati dan ayah Griff meminta Griff untuk terus berjuang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelahnya ayah Griff memeluk Griff sebelum akhirnya melepaskan putrinya kembali pergi. Griff kembali masuk ke kamar penjaranya dan mendapati Ellie di sana. Ellie mengatakan bahwa alasan Griff masih hidup adalah karena jaringan saraf Ellie masih ada di otaknya. Namun Griff tidak akan hidup lebih lama lagi jika Prem berhasil melakukan EMP kepada Griff, sama seperti apa yang dilakukan terhadap Raven dan Abby. Ellie lalu mengambil ingatan Griff mengenai proses EMP itu menjadi sebuah chip dan memberikannya kepada Griff untuk disimpan baik-baik. Griff lalu menanyakan jika memang ia sedang berada di dalam memorinya, kenapa ada sebuah pintu yang berisi memori yang sama sekali belum pernah ia lihat. Griff lalu membuka pintu itu dan Josie keluar dari dalamnya. Setelah memperkenalkan diri, Josie mengingatkan Griff bahwa tubuh Griff tidak bisa menampung keduanya secara bersamaan. Josie lalu menjelaskan bahwa tempat itu bernama Mind Space yang terbentuk saat ada dua pikiran dalam satu tubuh, sebagai cara agar pikiran tetap terpisah dan tubuh tidak akan mati. Namun adanya dua pikiran itu bisa menyebabkan kerusakan otak, dan Josie menceritakan beberapa masa lalunya mengenai kasus itu. Josie meminta agar Griff mengalah dan memberikan tubuhnya kepada Josie, atau jika tidak, tubuh Griff akan mati sementara Josie bisa kembali terlahir dengan tos lain. Namun Griff tidak akan mengalah dengan mudah. Karena ada dua pikiran dalam satu otak, maka dengan mudah Josie menemukan tempat di mana Griff menyimpan semua memorinya, agar dia bisa mengetahui cara membunuh Griff. Saat Griff memikirkannya, Josie bisa masuk ke kamar penjara Griff yang berisi lukisan-lukisan memorinya. Tak lama Josie menyadari bahwa ada satu ingatan yang Griff sembunyikan. Josie lalu mengetahui bahwa Griff menyimpan satu ingatan yang hilang itu di tangannya. Keduanya akhirnya berkelahi hingga akhirnya Griff berhasil membunuh Josie.
Baru beberapa saat menghela napas, Griff mendapati bahwa mayat Josie menghilang dan kembali muncul dari pintu yang sama di mana Josie pertama kali muncul. Josie menjelaskan bahwa dia tidak akan mati di dalam pikirannya sendiri, namun Griff bisa. Griff lalu berlari menjauhi Josie. Griff masuk ke bunker Skandon dan menemukan Octavia di dalam arena. Octavia mengatakan bahwa Griff adalah orang yang bersembunyi saat yang lain berperang. Octavia juga mengatakan bahwa Bellamy tidak sepenuhnya memaafkan Griff karena buktinya Bellamy tidak ada dalam proyeksi alam bawah sadarnya itu. Tak lama Josie datang dan Octavia tidak bersedia membantu Griff. Griff lalu masuk ke kamar isolasi di Commonwealth dan menemukan Maya yang terbungkus plastik mayat. Maya menghakimi Griff atas apa yang terjadi padanya. Hanya demi menyelamatkan kawanan Griff, ia juga menyalahkan Griff atas kematian Jasper. Maya mengatakan bahwa Griff lebih banyak membunuh orang daripada menyelamatkan orang, dan jika memang Griff benar-benar peduli, Griff harusnya memilih untuk pergi. Maya meminta Griff untuk memberikan kendalinya kepada Josie sekali saja. Griff lalu mendapat ide bagus, di mana ia kemudian menyembunyikan chip memorinya di tempat yang aman. Tak lama Josie datang dan Maya mengatakan bahwa apa yang Josie cari ada di gua. Singkatnya, Josie dan Griff telah berada di gua, dan saat Josie membuka sebuah kapsul, Maya dari dalam memasangkan kalung kejut ke leher Josie. Griff menjelaskan bahwa karena itu adalah main space miliknya, maka ia bisa menciptakan hal-hal yang ia inginkan. Griff ingin memastikan Josie kalah dengan terus mencari cara untuk bertahan. Josie lalu membunuh dirinya sendiri dan kembali masuk bersama Russell. Russell mengatakan bahwa Griff berbahaya dan mereka harus segera membunuhnya. Russell dan Josie berpencar untuk mencari Griff dan Josie menemukan sebuah lorong yang Griff hindari. Ia masuk dan lorong itu rupanya mengarah ke hutan. Di sana Josie menemukan sebuah kotak yang saat ia pegang, beberapa kelas balik milik Griff muncul. Saat Josie berusaha memecahkan kode dari kotak itu, Griff datang dan menghentikannya. Di sana Josie berusaha meyakini Griff untuk mengalah karena apa yang Griff lakukan tidak akan menyelamatkan kaumnya. Josie juga menjelaskan bahwa Bellamy telah susah payah merelakan kematian Griff dan akan menjamin semua kaumnya. Untuk membuktikannya, Josie lalu memberikan buku kepada Griff, dan saat Griff memegang kilasan ingatan Josie terputar memperlihatkan Bellamy bersepakat dengan Russell. Josie kembali meyakinkan Griff untuk berkorban dengan keselamatan kaumnya. Griff nampaknya setuju dan menitipkan pesan kepada Maddie bahwa ia mencintai Maddie. Griff lalu membukakan kotak memorinya itu. Josie akhirnya mendapatkan chip memori Griff yang berisi proses EMP. Josie kemudian pergi dan berjanji bahwa ia akan bergegas. Singkatnya, Griff telah kembali ke rumahnya di Shallow Valley. Seorang datang saat ia tengah melukis yang rupanya itu adalah Monty. Griff langsung memeluk Monty dan Monty memulai pembicaraannya yang berusaha mengingatkan Griff jika keputusan yang dia ambil salah. Monty memulainya dengan mengingatkan Griff dengan Maddie. Griff mengatakan bahwa Maddie lebih baik tanpanya dan Abby akan merawat Maddie untuknya. Dan lagi Griff menjelaskan bahwa Bellamy telah membuat kesepakatan untuk menjamin keselamatan semua kaumnya. Monty mengatakan bahwa mengambil keputusan yang salah bukanlah keputusan yang terbaik bagi kaumnya. Griff juga sempat mengatakan bahwa Monty benar bahwa Griff bukan Tuhan yang berhak memutuskan siapa yang mati dan siapa yang hidup. Dia mengambil keputusan itu sehingga ia hanya memutuskan nasibnya sendiri. Monty mengatakan bahwa Griff menyerah kepada kaum yang rela membunuh orang lain demi keabadian mereka. Griff mengatakan bahwa mereka telah terlambat karena Josie telah memiliki ingatan Griff dan akan segera membunuh Griff setelah ia bangun. Monty lalu mengajak Griff untuk kembali bangkit. Keduanya rupanya berniat masuk ke main space Josie. Monty menyadari bahwa Josie bisa merasakan jika mereka masuk ke main space-nya, lalu meminta Griff untuk berpencar mencari buku memori yang bisa membantu mereka. Setelah memeriksa rak buku, Monty mendapati sebuah pintu yang dia pikir akan bermanfaat. Monty lalu mengeluarkan peralatannya dan membuka pintu itu. Sementara Monty berusaha membuka pintu, ia meminta Griff untuk mencari buku yang berisi informasi lain. Griff menemukan sebuah buku, lalu sebuah memori Josie dengan host sebelumnya terputar.
Di sana Josie sedang melukis sambil meminum jus Jo dari Kylie. Keduanya sambil berbincang hingga akhirnya Josie menyadari ada yang janggal dengan jus itu. Setelah meletakkan jus yang di atas meja, Josie menyadari bahwa Kelly telah meracuninya. Kelly melakukan hal itu karena dendamnya kepada Josie atas pembunuhan pacarnya. Josie mengatakan bahwa Ishak adalah ancaman bagi Prem karena menentangnya, dan Kelly mengatakan bahwa Ishak hanya menentang persembahan khusus yang merupakan kehendak Josie, bukan kehendak Prem. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Kelly akhirnya mendorong Josie dan membuatnya seperti kecelakaan dengan bius pada jus Jo yang Josie minum. Adegan lalu berlanjut saat Griff melihat kilas balik di mana Josie membunuh Ishak. Ishak terlihat menentang persembahan khusus yang Josie lakukan, membuat Josie marah. Josie mengatakan bahwa ia melakukan hal itu demi keberlangsungan hidup kaumnya. Namun Ishak juga tidak bisa menerima hal itu karena persembahan khusus hanya akan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Josie lalu membunuh Ishak dengan menggorok lehernya. Dari ingatan itu, Griff sadar bahwa Monty memang benar. Mereka tidak boleh membiarkan mereka menang. Akhirnya Monty berhasil membuka pintu itu dan keduanya segera masuk ke dalamnya. Di sana mereka sempat melihat sebuah koran yang memuat berita penangkapan Diyosa dengan gambar terpampang besar di halaman depan. Mereka lalu duduk dan mendengarkan obrolan Josie bersama temannya. Di sana, Josie memutuskan untuk tidak bergabung dengan misi rahasia keluarganya di Elygistica. Tak lama seorang pria datang yang nampaknya menyukai Josie. Setelah beberapa saat mengajak Josie berbincang, pria itu menyadari bahwa Josie tidak pernah menginginkannya. Ia lalu mengeluarkan sebuah pistol lalu menembakkannya ke kepala, membuat semua orang ketakutan. Griff menyimpulkan bahwa Josie mengunci ingatan itu karena ia tidak bisa menghadapinya. Monty menyarankan agar Griff menggunakan ingatan itu untuk mengontrol badannya. Tak lama sirene berbunyi dan Griff segera meminta Monty bersembunyi. Josie datang dan marah kepada Griff. Keduanya berkelahi dan kembali ke main space Griff. Tak berselang lama, Josie hilang dan Griff menyadari bahwa tubuhnya telah kembali bangun. Josie kemudian masuk ke sebuah ruangan menemui Russell yang tengah berdiskusi bersama Bellamy dan Miller. Josie terbatuk, membuat Bellamy mengalihkan fokusnya ke tangan Josie. Ketukan Josie itu membentuk sebuah Morse yang segera Bellamy catat di bukunya. Setelah Russell selesai menjelaskan rencananya mengenai penembusan kematian Griff kepada kaum Bellamy, Bellamy lalu mengajak Miller pergi dari sana. Setelahnya, Russell melihat darah keluar dari hidung Josie dan menanyakan masalah yang Josie hadapi. Josie mengatakan bahwa Griff masih ada di kepalanya, namun ia telah mengetahui cara untuk menyingkirkan Griff. Sementara itu Bellamy dan Miller di luar membicarakan mengenai Morse yang Bellamy catat dari Josie. Bellamy mengatakan bahwa Morse itu membentuk kata Elif, yang berarti bahwa Griff masih hidup dan mereka harus menjemputnya. Dan film pun bersambung.